Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudaraku, pada saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Ketaatan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang suci menuntun hati dan pikiran kami, agar supaya firman-Mu pada saat ini boleh menambah iman kami kepadamu, terlebih dapat kami praktekkan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pengertian ketaatan berasal dari kata taat, yang artinya senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintah, dan sebagainya. Juga bisa diartikan sebagai patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah. Menaati berarti mematuhi, menuruti perintah atau aturan yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketaatan adalah ketundukan, kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Taat kepada Tuhan, kita taat kepada orang tua kita, taat kepada pemerintah atau organisasi yang ada. Saudaraku, berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah, tetapi melakukan ketaatan adalah perkara yang sulit ketika kita berada di situasi yang sulit atau tidak mendukung. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat, sebab Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Mazmur 18 ayat 26 dan 27. Kita taat kepada orang tua. Dalam Efesus 6 ayat 1 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Di dalam 10 hukum Allah juga dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Tuhan menghormati ketaatan. Ketaatan bukan hanya disiapkan untuk orang tua dan anak-anak saja. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, Tuhan menjelaskan betapa pentingnya ketaatan itu. Semakin anak-anak bersikap taat, semakin mudah mereka untuk hidup taat kepada Tuhan. Dan itulah peran orang tua, membesarkan anak-anaknya yang akan mengikuti dan menaati Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, tidak mudah untuk menjalaninya. Walaupun sudah melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang dipimpinnya, sudah berkorban dan melakukan banyak hal, tetapi masih ada saja orang-orang yang tidak suka dipimpin. Hal ini yang dialami oleh Musa dan Harun. Menjadi pemimpin atas bangsa Israel bukanlah kemauan Musa, tetapi Allah yang memilih dan mengangkatnya untuk memimpin. Oleh karena itu, ketika ada yang tidak suka dengan kepemimpinan Musa, Allah marah dan menghukum mereka. Oleh karena itu,
kita harus taat kepada pemimpin kita. Mengapa kita membutuhkan ketaatan? Saudaraku, ketaatan akan memberi arah dalam kehidupan. Kita hidup dalam dunia yang sudah dirusak oleh dosa dan kejahatan. Kita sebenarnya bingung dalam mengambil keputusan karena terjadi konflik kepentingan dan keinginan dalam diri kita. Namun dengan mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, kita secara sadar membatasi diri untuk mengambil keputusan yang benar dalam menjalani kehidupan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Selanjutnya dalam Mazmur 25 ayat 10 berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ketaatan akan melindungi kita dari mara bahaya. Allah memberikan kita peraturan dengan dua prinsip. Yang pertama, peraturan ada untuk melindungi kita. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Amsal 19 ayat 16. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Yang kedua, peraturan ada untuk memberkati kita. Yesaya 1 ayat 19 berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Saudaraku, ketaatan akan membawa kita semakin dewasa. Ketaatan juga dibutuhkan karena tugas-tugas berubah sementara kedewasaan bertambah. Kita tidak menjalani kehidupan yang statis, namun kehidupan yang terus berubah, baik secara eksternal maupun di dalam diri kita sendiri. Seperti seorang anak yang bertumbuh besar dan memiliki tanggung jawab yang baru sebagai orang yang lebih dewasa, demikian juga orang percaya akan memiliki tanggung jawab yang semakin besar sejalan dengan pertumbuhannya. Dibutuhkan ketaatan untuk mau menjalani kehidupan yang diubahkan ini. Selanjutnya ketaatan, tanda kita mengasihi dan mengenal Allah. Seperti juga Yesus taat kepada Bapa, karena Ia mengenal dan mengasihi Allah. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 10. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ketaatan akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam hidup kita. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya
dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Mazmur 103 ayat 17. Ketaatan yang bagaimana yang harus kita miliki? Sering orang memilih-milih untuk taat hanya dalam hal-hal tertentu saja. Namun Tuhan menginginkan agar kita mau menyerahkan segala kehidupan kita agar sesuai dengan rencananya mula-mula. Untuk itu, dibutuhkan ketaatan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yakobus 2 ayat 10 berkata, "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya." Dari mana kita memperoleh sumber ketaatan kita? Ketaatan bersumber kepada firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14. Kita belajar taat kepada Allah melalui pemahaman kita akan kehendak-Nya. Seperti Yesus, Dia taat kepada Allah. Ketaatan Yesus dibuktikan sampai mati di kayu salib. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, nilai ketaatan adalah harga yang mutlak, harga mati. Jika para murid hanya bisa berjanji untuk sebuah kesetiaan, tetapi Yesus telah membuktikan sebuah kesetiaan melalui ketaatan. Yesus dapat taat secara mutlak karena ketaatannya berorientasi kepada kehendak Bapa. Ketaatan yang berorientasi kepada Allah akan menghasilkan ketaatan mutlak. Sebaliknya, ketaatan yang hanya untuk menyenangkan hati manusia akan menimbulkan ketidaktaatan yang tersembunyi. Yesus memilih untuk taat dan menerima apa yang akan dialaminya. Ia tidak meminta kepada Allah untuk menjauhkan penderitaan ini daripadanya, melainkan dengan taat dan hati terbuka ia menerima tugas itu. Yesus mengetahui bahwa di balik penderitaannya akan ada kehidupan baru. Ia mati disalib demi manusia, dengan begitu manusia akan diselamatkan dari dosa. Dengan penderitaan Yesus disalib, manusia dibebaskan dari dosa dan memperoleh hidup baru dalam Kristus. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Allah? Hendaklah kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Berarti kita tidak lagi berorientasi dengan segala kesukaan dan kemewahan dunia ini. Daya tarik kita sebagai anak Tuhan adalah bagaimana kita hidup yang berkenan dan sesuai dengan firman Allah. Tidak lagi berorientasi akan apa yang kita mau, melainkan akan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus teladani, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ibrani 12 ayat 2.
Saudaraku, ketaatan yang bagaimana yang sedang saudara miliki saat ini? Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah ketaatan. Tapi, ingatlah bahwa ketaatan menentukan masa depan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.